Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'du. Pertama hormat saya kepada para asatizah, tokoh masyarakat, para pengurus PKM Masjid Al-Muhajirin dan seluruh jamaah sekalian. Mohon maaf kalau materi pagi ini mungkin membutuhkan sedikit keseriusan karena saya ingin menyampaikan satu topik di bawah judul Bina al-Islam, bagaimana kita membangun Islam ini. Kenapa saya memilih judul ini sebenarnya adalah karena sebab belakangan ini memang ada upaya untuk menjadikan elastisitas Islam itu kehilangan elastisitasnya itu sendiri. Apa yang saya maksud dengan kehilangan elastisitasnya adalah tidak ada alat ukur atau tidak ada satu pola yang kemudian dengan pola itu kita bisa melihat ini loh batas minimal dan ini loh batas maksimal di mana kita bisa melakukan improvisasi terhadap agama. Saya menemukan banyaknya orang-orang yang memiliki cara berpikir nifaq atau munafik, kemudian ikut serta untuk kemudian menjelaskan Islam di tengah-tengah kita dengan penjelasan yang kalau bahasa hadis Nabi menyesatkan. Satu contoh misalnya penjelasan ulil absar ketika dia dengan santainya menurut saya, dan saya sampai mengatakan kayaknya walaupun strata kesarjanaan dalam kuliah saya tidak tinggi-tinggi amat, hanya S1 saja, tapi kalau metodologi berpikir ilmiah saya pikir insya Allah saya cukup menguasainya begitu. Dan apa yang dia sampaikan itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki atau tidak peduli dengan metodologi berpikir yang diakuinya sendiri. Kalaulah dia melakukan pendekatan rasional, itu tidak rasional. Ya. Ketika dia mengatakan Islam Nusantara, dan bedanya Islam Nusantara itu mengakui Syiah sebagai bahagian dari Islam. Nah, kemudian dia menyebut sebuah istilah baru, Islam Wahabi. Sebenarnya tidak baru, ini persoalan lama yang sedang mutar-mutar terus di tengah umat Islam. Ya, tapi memang pernyataan itu membuat munculnya benang merah antara jaringan Islam liberal yang saya menyimpulkan bahwa inilah kelompok munafikun dalam berpikir di Republik ini. Jadi jenisnya haqqo. Kenapa saya bilang haqqo? Karena memang tidak ada sedikit pun rasa simpati mereka kepada agama Allah ini, dan melakukan pembahasan dengan metodologi yang seharusnya mereka lakukan. Setiap mereka mengulas Islam, selalu pendekatannya mereka lebih suka membela kelompok-kelompok kafir, kelompok-kelompok orang-orang yang memang selama ini mengupayakan Islam itu atau roh Islam itu hilang dari umat Islam ini sendiri. Ya, sampai saya melihat bahwa fitnah melanda umat Islam di bulan Ramadan ini dengan tampilnya, dan itu dimunculkan begitu terbuka, dibahas. Bahkan tadi malam teman saya cerita, karena saya sangat sedikit waktu untuk bisa melihat televisi di bulan Ramadan ini khususnya, bahwa kiainya itu dengan sorban yang itu diwawancarai untuk menceritakan sebab kenapa mereka melakukan sholat tarawih 23 rakaat dengan durasi 7 menit saja. Jadi alasan dia bahwa jamaahnya banyak jauh. Jadi banyak dari jauh, dan mereka juga orang yang tidaklah cukup kuat sholat berlama-lama. Lantas dengan dalil itu mereka mengeluarkan bukan sekedar mengeluarkan, tapi juga melakukan sholat yang demikian cepatnya itu, dan merasa itu benar secara hukum agama dan tanpa beban. Karena ternyata bahwa sholat itu dilakukan di satu lingkungan pesantren. Makanya hati-hati masukkan anak ke pesantren juga sekarang. Jangan asal pesantren. Ya.
Maka ketika teman saya itu mengatakan bahwa kiainya itu, saya bilang iblis saja pun kalau persoalan itu bersorban juga jadi ya, saya bilang. Artinya bahwa upaya merusak Islam ini tidak dilakukan secara terang-terangan dari luar, karena kalau itu perlawanannya akan lebih mudah, akan mudah dikenali. Tapi muncul dari dalam ini. Pertama dari kelompok orang-orang yang lemah agamanya, kemudian dari kelompok orang yang kita kira kuat pemahaman agamanya. Padahal yang mereka lakukan tidaklah membantu mengembangkan Islam, tapi mereka mencoba meruntuhkan Islam itu. Nah, inilah kenapa saya memilih judul ini. Dan ini sederhana sebenarnya, dengan pola Rosmul Bayan. Nanti kalau ada rezeki lepas Ramadan kita ngaji lagi. Saya ingin kali, mudah-mudahan ada rezeki sama saya. Maksud saya nanti apakah ngaji itu nanti bisa kita lakukan. Saya ingin kita pakai Infocus ini, bisa dilihat nanti materi yang saya sampaikan. Apa yang dimaksud dengan bina? Saya perlu sampaikan sama seperti Ramadan. Kesalahan kelemahan kita selama ini mengira Ramadan ini adalah bulan tarbiyah fardiyah. Ini bulan tarbiyah di mana masing-masing individu kita sedang dididik. Tadi malam saya dapat kiriman cukup bagus ilustrasi menarik tentang Ramadan di dua era. Satu Ramadan tahun kedua Hijrah dan Ramadan tahun 2015. Ramadan tahun kedua Hijrah adalah Ramadan di mana para sahabat tegak dan mereka memegang pedang dan mereka menghadapi musuh Allah di medan perang Badar. Sementara Ramadan tahun 2015 banyak orang bergelimpangan di masjid-masjid. Cobalah lihat dari sisi gambar itu saja sudah menunjukkan kualitas Ramadan kita ini sedang bermasalah. Hakikatnya Ramadan itu adalah tarbiyah ijtimaiyah. Jadi kalau bicara tentang pendekatan kepada orang, dia bicara tentang komunitas, bukan bicara fardiyah, orang-orang. Hei orang-orang yang masing-masingnya beriman, tidak demikian. Tapi yang dipanggil adalah kalian yang beriman. Dan itu komunitas. Sehingga sebenarnya output Ramadan adalah munculnya masyarakat bertakwa. Kalau negara bertakwa. Makanya saya selalu mengatakan, kalau pemerintah tahu dan mengerti, seharusnya mereka bahkan mengeluarkan anggaran khusus untuk Ramadan, agar rakyat di Republik ini dikelola secara profesional menjadi manusia bertakwa. Karena takwanya Ramadan ini tarbiyahnya beda dengan takwanya di luar Ramadan. Bapak datang kemari lihat pakai baju yang berbeda-beda masing-masing ini bajunya. Kenapa saya bilang masing-masing? Ya, karena sebab kita boleh datang dengan baju rumah, kita bisa datang baju dinas, kita bisa datang, pokoknya dengan semua latar belakang kita boleh, tapi tidak boleh sholat masing-masing. Artinya cara sholatnya orang kaya sama orang susah itu beda, tidak, harus sama. Artinya boleh datang dari latar belakang yang berbeda, tapi dengan keseragaman pola peribadatannya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, tidak boleh ada perbedaan. Itu sholat. Kenapa? Karena orang sholat harus hadir person walaupun di tengah jamaah. Sebagai apa? Sebagai pribadi yang tunduk kepada Allah dan memperbudak dirinya kepada Allah saja. Begitu juga mirip sepuasa. Tapi Ramadan tidak. Allah malah tidak suka kalau kita sepanjang Ramadan kerjaan kita di masjid saja, kecuali di Ashrul Awakhir. Karena itu dicontohkan tadi. Allah mau presiden itu tetap kerjakan pekerjaannya jadi presiden, menteri, gubernur, wali kota, orang kaya, jaksa, polisi, semua silakan kerjakan pekerjaanmu dan tunjukkan takwamu di situ. Jadi takwa yang ingin dilatih di Ramadan ini adalah takwa dalam kerja. Dan kalau seorang pengusaha bertakwa, itu artinya dia hanya akan mengambil apa yang Allah suka dan dia tinggalkan apa yang Allah tidak mau. Itu takwa. Jadi kan seringkali kita terjemahkan normatif, mengerjakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Oke, apa yang disuruh Allah kalau saya jadi presiden? Apa yang dilarang Allah kalau saya jadi presiden? Apakah Allah membenarkan kalau saya mengambil, mengambil proyek dan kemudian mau tidak mau saya harus menyerahkan fee 15-35% kepada yang menyerahkan proyek, dan kemudian apakah ini dibenarkan Allah? Atau tidakkah ini tergolong kepada apa yang dibilang Nabi ar-rashi wal murtashi finnar? Orang yang menyuap dan menerima suap itu sama-sama masuk neraka, dan efek dari suap secara zahir adalah kualitas dari kerja tidak akan mungkin maksimal. Kenapa? Karena anggaran yang dibuat adalah anggaran normatif seharusnya, tapi faktanya tidak seharusnya.
Maksud saya, seharusnya itu 100 miliar, tapi faktanya cuma 35 miliar saja yang nyemplung menjadi adalah realitanya. Kemana sisanya? Itu tadi. Ini dibenarkan Allah enggak? Pelakunya orang bertakwa enggak di hadapan Allah? Mampu enggak kita menunjukkan takwa kita di wilayah ini? Nah, kira-kira itu. Jadi, kalau cuma sekedar bisa sholat tarawih, saya pikir itu bukan pekerjaan sulit. Kalau sekedar bisa baca Quran satu kali khatam 1 juz per hari, juga bukan pekerjaan sulit. Tapi bisa nggak saya berlaku adil sebagai seorang pemimpin? Bisa nggak saya mengharamkan harta atau sumber haram? Jadi artinya saya tidak membenarkan sumber haram masuk menjadi penghasilan saya. Bisa nggak kemudian saya sebagai seorang perempuan tidak membenarkan bahagian dari aurat saya yang haram dilihat kecuali muhrim saya untuk kemudian dipertontonkan terus kepada semua orang? Kalau tidak, nah di sini titik lemah kita adalah membuka ruang takwa di wilayah kehidupan dunia kita. Padahal itulah mazra'ah, itulah ladang besar kita. Nah, supaya kita bisa lebih paham, coba kita pahami bagaimana cara kita membangun Islam. Ya, Islam ini dibangun pertama tentu dengan asas. Tidak bisa tidak. Ini saya sampaikan sekedar sebagai sebuah pendahuluan. Al-asas al-Islam, asasnya Islam itu adalah pertama al-aqidah. Enggak ada cerita. Innamal a'malu binniyat. Amal itu dimulai dari niat. Seorang motivator besar dunia Stephen Covey bilang apa? Jika Anda ingin mendapatkan kemenangan publik, Anda harus membangun kemenangan pribadi Anda. Anda harus keluar dari belenggu atau sandera diri Anda sendiri. Dan untuk keluar dari belenggu atau sandera diri Anda sendiri, Anda harus menetapkan harga diri Anda. Nah, kira-kira begitu. Mulailah dari menetapkan apa yang ingin Anda ambil. Kalau kita sebagai orang mukmin, harga diri kita dalam paham agama surga. Dia berkaca di cermin, yakini bahwa yang Bapak lihat di cermin itu adalah orang yang sudah didaftar menjadi penghuni surga. Jangan pernah mengatakan kayaknya saya masih berat masuk surga. Itu orang yang tidak paham itu. Kalau dia merasa masih berat masuk surga, itu karena dia merewind pikirannya atau pengalamannya atau sejarah hidupnya bahwa ada sekian kejahatan yang sudah dia lakukan dalam hidup, ada sekian maksiat yang mungkin pasti membuat dia masuk neraka. Dan jangan lupa bahwa sebesar apapun maksiat, jadi ada sebuah hadis ini, jika ada orang berdosa dan dicatat dosanya dan tumpukan catatnya itu catatannya sampai setinggi langit, sampai setinggi awan di langit. Jadi artinya kalau ada, biasanya kalau KPK atau jaksa membuat berkas perkara itu tebal bukunya luar biasa, membacakan keputusan hukum luar biasa. Ini BAP-nya memenuhi masjid ini. Dari bawah naik ke atas, itu masih kecil kalau cuma memenuhi masjid. Sampai ke awan itu. Setebal itulah BAP-nya. Seluas bumi inilah. Dan jika dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan katanya. Jadi kalau persoalan cuma berdosa, bukan lantas berdosanya silahkan terus, bukan. Tapi kalau cuma karena sebab berdosa kau tidak pede, salah. Kenapa salah? Karena sebab penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah berdosa sama sekali dulu di dunia. Tapi mereka sebahagian besarnya malah adalah orang yang dulu di dunia pernah berdosa dan mohon ampun kepada Allah, Allah mengampunkan mereka. Sedikit kali yang tidak pernah berdosa sama sekali, karena aslinya karakter kita ini memang sulit berhenti atau terlepas dari sebab-sebab terjebak pada sebuah kesalahan. Itu yang harus kita yakini, kita terima ini. Nah, apa bahagian dari akidah yang harus kita perhatikan? Pertama, syahadatain. Bahwa ID pertama yang menyebabkan kita dikenal sebagai mukmin adalah kita meyakini Allah lah Rabbul Alamin. Allah lah Tuhan kita. Tapi ini mengajinya sebenarnya agak repot ini. Karena kalau bilang Allah lah Tuhan kita, saya khawatir kita juga belum paham sebenarnya Tuhan itu apa sih? Kenapa kita mempertuhan Dia? Jadi artinya tidak sekali dua kita juga terjebak untuk mengatakan Allah tidak Tuhan kita. Misalnya begini, Allah Tuhan kita dalam urusan apa? Sembah. Oke, kita tidak pernah menyembah selain Allah. Oke, selesai. Khalas, tidak ada masalah sama kita. Kita tidak sembah patung. Tapi pertanyaan saya, pernah nggak Bapak sampai tidak sholat gara-gara Bapak harus duduk menunggu pimpinan Bapak menjelaskan satu materi atau satu penjelasan kepada Bapak? Kalau pernah, jawabannya
Kalau gitu Allah belum sembahan Bapak. Pernah nggak Bapak meyakini bahwa cari makan Bapak itu kalau kita bawa-bawa Tuhan, Ustaz, ini repot. Kayaknya kita nggak bisa kaya kalau kita sebentar-bentar apa kata Allah, ini nggak bisa. Nah itu artinya Allahus Somad. Kita bilang tidak, Allah tidak somad. Allah sebenarnya memang dia tempat meminta, tapi kayaknya agak payah lah. Artinya, pernah nggak kita lebih merasa pede ketika ada duit sama kita? Saya mau tanya, mana lebih berkuasa, mana lebih Tuhan dalam tanda petik, duit atau Allah? Artinya ini menguji siapa yang kita bertuhan dalam hidup. Ya. Pertama, bisa mana lebih nyaman? Bersama kita tidak ada duit atau bersama kita tidak ada Allah? Mana yang biasanya kita lebih nyaman? Kita lebih tenang hidup ini kalau ada duit sama kita atau kalau ada Allah sama kita? Kayaknya ada Allah nggak masalah, tapi kalau nggak ada duit berat juga, Ustaz. Nah itu artinya kalau gitu kekuatan duit masih jauh lebih kuat bersama kita ketimbang kekuatan Allah. Ketika kita mengatakan Allah ma'ana, hati-hati, karena keikhlasan tidak ditandai ketika kita berada di sebuah posisi nyaman. Keikhlasan itu akan teruji di saat kita berada di posisi yang tidak nyaman sebenarnya. Ya, kalau sekedar posisi nyaman, maaf ya Bapak, alhamdulillah bisnis tidak lagi Bapak yang ngatur, sudah semua orang. Jadi kerjaan Bapak sekarang ibadah saja. Apa lantas kualitas Bapak teruji? Malah itu berat sekali, itu bisa ringkih itu. Kualitas kita teruji ketika kita terus mengalami benturan demi benturan, mengalami dinamika kehidupan kita. Ya, oke. Yang kedua yang kita perhatikan bahwa setelah kita ID pertama adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita harus memperhatikan arkanul iman. Inilah yang saya dan sebagian orang selalu saja mengatakan bahwa dulu pun saya menerima penjelasan itu. Tapi ketika saya mencoba lebih mendalami di saat masalahnya sudah tidak bisa dipungkiri bahwa memang faktanya di Republik kita sudah harus kita akui bahwa Syiah sudah banyak di Republik ini, maka kita harus menetapkan ini Syiah ini saudara kita atau tidak, Muslim bersama kita atau tidak. Itu dulu. Dan untuk melihat orang itu Muslim atau tidak, jangan tengok dia sholat atau tidak, jangan tengok dia puasa atau tidak, jangan tengok dia pakai jilbab atau tidak, tapi tengok akidahnya bagaimana. Siapa yang diakuinya, syahadatnya seperti apa. Kedua, arkanul iman yang diyakininya apa. Karena arkanul iman kalau tidak dipenuhi maka rusaklah iman itu. Dan ternyata memang ada perbedaan prinsip. Kalau memang ada perbedaan prinsip, kalau begitu mereka dalam basis dasar asas keberislaman atau asas keberagamannya tidak bisa disamakan dengan Muslim. Tambah lagi, saya membaca hadis-hadis nubuat Rasulullah SAW tentang akhir zaman misalnya, bahwa ternyata memang salah satu yang diperangi oleh Mahdi al-Muntazar itu adalah Al-Farisa, orang-orang Persia. Farisa itu adalah orang-orang Iran dengan tentu saja kecenderungan beragama mereka. Jadi akan ada penaklukan di mana dunia Arab akan disatukan kembali, termasuk pertama tugas dia menyatukan dunia Arab, kedua menaklukkan Persia, ketiga menaklukkan Rom. Rom di sini Eropa, Amerika atau negeri-negeri kulit kuning atau kulit putih, ya. Baru kemudian dia menaklukkan Dajjal dan Israel dalam hal ini, sehingga umat Islam berada dalam satu kesatuan politik kembali. Wallahu a'lam bishawab, kapan dan bagaimana, tapi saya tergolong orang yang meyakini hadis-hadis terkait tentang ini. Walaupun kalau pakar-pakar akademis selalu mengatakan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi tidaklah sampai pada derajat sahih. Tapi saya melihat bahwa ya kalau yang mereka maksudkan itu masuk dalam bab arkanul iman. Karena arkanul iman itu mutawatir, tidak boleh ada perdebatan di seputarnya. Kalau masih diperdebatkan itu tidak masuk wilayah keimanan. Oke, apa saja itu? Keyakinan menerima Allah sebagai Tuhan, mengakui adanya malaikat. Siapa malaikat? Makhluk yang tidak punya nafsu. Jadi nggak usah mimpi jadi malaikat. Ibarat sistem operasi komputer, sistemnya sudah berbeda. Yang satu pakai Windows, yang satu pakai Apple punya. Ya, jadi nggak akan mungkin. Kenapa? Karena kita punya nafsu, dia tidak punya nafsu. Dia tidak pernah bicara tentang jabatannya sebagai khalifah, dia jabatannya sebagai pelayan.
Makanya jangan heran kalau ada malaikat sejak diciptakan langsung masuk neraka. Kenapa? Karena kerjanya di neraka, tugasnya di neraka. Ngapain? Ya nungguin orang-orang yang masuk neraka, ngerjain nanti ya yang disebut sebagai malaikat zabaniyah. Ya, itu memang di dalam neraka kerjanya. Tapi operasionalnya nanti lepas akhirat. Kalau Bapak mau kenalan boleh insyaallah. Ya, kalau saya insyaallah nggak ada rencana. Ya, saya kenalan sama, mudah-mudahan kita semua kenalnya sama yang menjaga surga saja nanti insyaallah. Kemudian Rasul, kita meyakini, dalam meyakini Rasul, mengimani Rasul, kita percaya bahwa semua Rasul yang disebutkan Al-Quran. Dan kemudian ada orang yang diduga bisa Rasul. Ketika Nabi Allah mengatakan walikulli ummatin Rasul, maka setiap umat itu ada nabinya. Bisa jadi Indonesia sudah ada orang yang diutus untuk melakukan reformasi akhlak. Allah alam bisawab, kita tidak bisa, seperti saya misalnya, kalau bicara Siddhartha Gautama, saya meyakini beliau itu seorang Rasul. Tapi saya tidak bisa menularkan ke Bapak, Pak itu Nabi, itu Rasul, karena dalilnya ini. Kenapa? Tidak ada penjelasan qat'i yang menjelaskan bahwa itu Rasul. Tapi dari penjelasan sabda dia, saya curiga, tapi maksudnya positif, bahwa itu Rasul. Dia mengatakan bahwa setelah kematianku, agamaku atau ajaranku hanya akan bertahan 100 tahun. Maka kemudian muncul satu Buddha. Sampai Buddha kelima, itulah Buddha yang kalian tunggu. Dari kematian sampai datangnya Buddha kelima, itu persis dengan kedatangannya Rasulullah SAW. Jadi sang Buddha Gautama sudah bilang bahwa agamaku akan dirusak. Yang merusak adalah orang-orang yang menganut agamaku sendiri. Apa yang menyebabkan terjadi kerusakan? Karena sistem ajaran, kitab-kitab sucinya tidak ada garansi dia inviolable, tidak ada kesalahan, tidak tetap dalam posisi murni, tidak ada. Beda sama Al-Quran. Sepanjang zaman kemanapun, kita tidak akan kehilangan kemurnian dan keaslian Islam, karena ada dua penjaga yang membuat kita berada di garis as-shalah, itulah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga in tanaza'tum fi syai', kalau ada masalah dalam suatu urusan, pulang saja sama Quran. Farudduhu ilallahi wa rasul. Coba tanya Allah, lihat ada enggak ayat atau ada enggak contoh? Contoh ini bisa apa yang didiamkan, apa yang disebutkan, apa yang dibuat. Kalau tidak ketemu, cari di 3 kurun utama: kurun Nabi, kurun sahabat, kurun tabi'in, dan kurun tabi'in. Coba cari di sana. Kalau tidak ada, silahkan berijtihad, tapi jangan berijtihad dengan cara orang tolol berijtihad. Ya, karena tidak sedikit orang yang menjadikan Quran itu sebagai sesuatu yang dia bedah. Dia biarkan di depan dia kaji, dan kemudian akhirnya dia buat kesimpulan, oh kita sudah tidak perlu lagi untuk memegang Quran, karena banyak elemen atau bagian dari ayat Quran yang tidak layak untuk kita pakai sekarang, karena kalau bicara Nabi sudah mati. Nah, itu orang-orang yang sok cerdas gitu. Tapi ternyata dia terjebak pada cara berpikir hanya menetapkan kepada kemampuan rasionalnya. Ya, baik. Ini asas. Kemudian beriman kepada hari akhir. Satu peristiwa yang Bapak nggak usah dengar kalau ada orang mengatakan kiamat akan terjadi tahun, enggak, udah biarin aja dia ngomong begitu. Ada orang yang bilang bahwa akan terjadi begini, tidak ada. Karena Nabi sendiri mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau aku tahu, tentu aku akan lebih banyak beribadah. Ya, jadi itu urusan Allah. Hal yang lain itu urusan Allah. Kemudian beriman kepada qada dan qadar. Ini satu keimanan yang seringkali Nabi mengingatkan sama kita, jangan terlalu banyak dibicarakan. Karena beriman itu menerima, bukan mendiskusikan. Ya, ketika wilayahnya mendiskusikan, itu bukan wilayah beriman, tapi wilayah bisa menguatkan atau bisa sampai pada tingkat melemahkan kembali. Ini asas. Ini saya sampaikan ringkas. Insya Allah nanti ada rezeki kita bisa diskusi lagi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Setelah inilah dasarnya. Jadi ibarat masjid, pondasi sudah kita letakkan di atasnya, di atas akidah tauhid, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Maka dibangunlah binaan, tentu memakai formula, memakai manhaj, memakai sistem. Apa sistem? Al-Quran, Islam adalah agama yang saleh di kulli zaman wa makan. Islam cocok untuk semua waktu dan tempat. Bapak jangan nengok waktunya, jangan nengok tempatnya, tengok siapa di waktu dan di tempat itu. Karena sasaran Islam ini manusia. Selama itu manusia masih bernapas, batuk, manusia
mau kaya mau miskin sama kualitasnya, nggak jauh beda. Kalau perempuan laki-laki ngantuk sama itu. Orang kaya orang miskin ngantuk sama, tidurnya sama. Maaf cakap kalau buang air yang dikeluarkan sama, bau, rasa, warna sama. Model isi septic tank nggak jauh-jauh bedanya itu. Walau apa yang dimakan berbeda, tapi hasilnya tidak akan berbeda. Makanya kenapa Islam bisa tetap asli di semua kurun dan waktu? Jawabannya sederhana. Karena sasaran Islam hakikatnya adalah kita. Orang mau di barat, mau di timur, mau di utara, mau di selatan, tetap orang. Mau jadi presiden, tidak ada setelah jadi presiden berhenti buang air. Alhamdulillah sejak jadi presiden, maka istana negara tetap masih butuh septic tank atau toilet. Di rumah semewah apapun, belum selesai rumah itu kalau belum ada toilet. Jadi kontraktor membuat rumah, kemudian selesai dan meminta si pemilik rumah datang, dia pasti marah kalau tidak ada. Kenapa? Karena sehebat apapun kita tetap buang air. Nah itu maksudnya. Jadi Islam ini adalah ajaran yang sasarannya manusianya. Dan di zaman apapun yang berbeda itu hanya peranatanya. Dulu orang berjalan naik kuda, naik unta, naik keledai. Sekarang orang naik sepeda motor, naik mobil, naik pesawat dan sebagainya. Hanya persoalan transportasi yang berbeda. Sementara yang naik itu tetap manusia. Dulu orang cari makan, sekarang orang cari makan. Dulu orang berkeluarga, sekarang berkeluarga dan sebagainya. Oke? Maka karena sebab itulah Islam inilah satu-satunya sistem yang ngurusin kita dari nguap sampai tidurnya, dari makan sampai buang airnya, dari tidak pakai baju sampai pakai baju, dari lahir sampai mati, bahkan sampai akhirat. Detail ajarannya. Bahkan mohon maaf saya, Islamlah satu-satu ajaran yang nabinya itu berhubungan suami istrinya pun nyampe sama kita. Bagaimana etikanya? Coba carikan nabi lain. Coba carikan pemimpin besar di dunia. Soekarno itu orang hebat, tapi Soekarno itu bisa dibilang dia tidak berhasil di rumahnya. Muhammad SAW di rumahnya dia sukses. Jadi agama ini adalah agama sukses dengan pemimpin yang memiliki success story yang bisa kita lihat secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Bahkan ketika dia harus menikahi istri dari anak angkatnya yang sudah diceraikan, tidak ditutup-tutupin. Bahkan Quran bilang kalau kau tambah atau kau kurangi ayat ini, ku potong urat lehermu. Artinya apa? Itu bukan mau dia. Ajaran ini tidak muncul dari pikiran cerdas orang cerdas, karena secerdas apapun satu pikiran itu hanya didukung oleh dukungan ilmu di zaman itu. Dulu cerdas sekali Einstein, tapi sekarang teori Einstein itu hanya teori awal dari sebuah teori lanjutan yang akhirnya kalau dulu mungkin untuk sebuah peluru kendali butuh yang besar-besar, sekarang orang hanya butuh kecil saja untuk meledakkan dunia sudah bisa. Jadi secerdas apapun orang di zamannya, dia hanya terbatas oleh zaman ini. Nah, ajaran ini unik. Dia melampaui kecerdasan orang di semua zaman. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga kelemahan kita sekarang, Islam hanya menjadi manhaj ibadah, sistem ibadah. Padahal dia harus kita bawa kepada manhaj siasi, sistem politik, manhaj kemasyarakatan, manhaj ekonomi, manhaj militer, manhaj akhlak, dan macam-macam yang lain. Jika kalau bicara akhlak, kita pulang sama Islam. Cuma ini tadi saya bilang, ketika Islam kita terima, ini kelemahan kita tahu di mana Pak? Kita menyamakan Islam dengan Kristen, Hindu, Buddha. Kita anggap agama ini adalah agama yang definisinya sama dengan agama-agama itu. Padahal Islam harus kita tempatkan pada posisi inilah satu-satunya agama yang diterima Allah. Inilah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Karena inilah makanya sistem agama ini pasti sama sekali berbeda dengan sistem agama yang lain. Itu bisa kita perdebatkan. Ya. Baik, yang terakhir. Apa yang membuat ini? Karena masjid kalau sudah dibangun cantik, dia harus dirawat. Bagaimana cara kita merawat Islam ini? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah al-jihad. Makanya tolong, jihad ini apa? Jihad ini adalah upaya preventif dan ofensif. Dia protect.
mencegah, dan juga kita menyerang dalam makna yang positif untuk menjaga originalitas agama kita untuk tidak diintervensi dengan yang lain. Lihat bagaimana cara Allah menjaga Quran. Ada orang yang bisa menghafaz Quran, dan Allah tidak peduli siapa ini, mau buta, mau muda, mau tua, tidak ada masalah. Tidak ada alasan orang buta tidak bisa menghafal Quran, dan sudah terbukti banyak orang buta di tengah kita bisa menghafal Quran. Bahkan anak kecil, ada seorang anak kecil buta yang berusia 3 tahun sudah mulai berinteraksi dengan Al-Quran. Usia 7 tahun dia sudah menghafaz Quran, lengkap dengan, kalau disebutkan ayat, lengkap dengan itu adalah ayat anu, di surat anu, di halaman sekian, di juz sekian, pada rubuh yang kesekian, ain yang kesekian, dan dia masuk kategori surat ini, dia hafal itu. Padahal dia hanya modal mendengar, dia tidak pernah melihat. Sehingga kalau memang kita, jadi tidak ada alasan, itu cara Allah merawat agama. Cara Allah merawat agama, masih ada ulama di tengah kita. Makanya Bapak, bersyukurlah kalau di komplek kita ada ulama. Itu tanda Allah masih sayang sama kita. Kalau udah tidak ada, itu bahaya itu. Nah, cuma masalahnya sekarang untuk kasus Indonesia, belum tentu satu kecamatan ada ulama di situ. Sumatera Utara ini ada berapa kecamatan? Allah alam, saya tidak tahu. Mungkin sebagian yang di pemerintahan bisa ngecek itu. Tapi saya memperhatikan, kalau cuma tukang ceramah kayak saya, banyak. Yang itu banyak. Kemarin saya khutbah Jumat, saya hampir marah, kesal sekali ketika lagi sedang khutbah, tiba-tiba kenaziran di depan itu ribut. Satu keluar, megang HP. Tapi setelah selesai sholat, saya terlupakan mau bertanya, kenapa kalian ribut tadi? Rupanya masjid tetangga tidak ada khotibnya sampai saya sudah separuh khutbah. Dan mereka menelepon ke masjid ini, minta tolonglah datang ke masjid kami, karena tidak ada khatib. Bagaimana bisa tidak ada khatib? Kalau tidak ada khatib kan seharusnya masjid sudah punya apapun ceritanya, mau datang mau tidak datang Ustaz, siap menggantikan kapan saja. Ini tidak siap lagi sudah. Itu menandakan krisis di tengah kita terjadi. Makanya mujahadah kita juga hari ini sudah, Bapak sering saya mengatakan kepada orang-orang yang punya duit, berhentilah kalian bangun masjid. Udah banyak kali masjid. Tapi bangunlah umat ini. Jadi support, kalau ada orang, bahkan lakukan pembibitan ulama, lakukan pembibitan hafiz Quran. Ini ulama membibitkan hafiz Quran, itu masuk ibarat kita menggemburkan kembali lahan kritis. Indonesia ini udah siaga merah, ya. Baik. Kemudian apalagi yang bisa merawat muayyidat adalah ibadah. Alhamdulillah masih ada orang sholat, masih ada azan, masih ada orang ngaji. Saya kalau ditanya orang tentang wirid, boleh apa tidak boleh, jawaban saya sederhana saja. Lantas kalau tidak ada wirid, kau mau apa di kampung itu? Bisa nggak kau ngatur suasana adanya silaturahim di antara umat itu tetap terjaga? Kalau tidak, maka jangan ributi hal yang sebenarnya tidak ada kepastian itu salah atau benar. Kira-kira itulah yang paling moderat sering saya berikan jawaban. Ya, karena umat kita ini kadang kalau udah datang fanatiknya, kayak kemarin datang bertanya sama saya tentang apa hukum isbal. Saya kalau yang begitu-begitu sering saya jawab itu masalah khilafiyah, titik. Kenapa? Karena kalau saya menjawab dengan jawaban saya, dia akan membuat saya di posisi yang dia inginkan. Oh, dia itu kelompok anu itu rupanya. Oh, dia itu kelompok anu. Saya pernah diskusi dengan seorang anak muda yang sedang semangat belajar agama. Terakhir dia tuduh saya Wahabi yang taqiyah. Saya sampai kesal, marah betul sama dia. Bagaimana kau bisa menghubungkan antara Wahabi dengan taqiyah? Sementara taqiyah itu merupakan bahagian dari akidahnya orang Syiah. Nah, mohon maaf lah, tak bisa lagi diskusi dilanjutkan. Kenapa? Karena banyak orang melihat kita dengan mengukur. Dia ini siapa ini? Sama kayak sholat. Saya sholat pakai kunut atau tidak pakai kunut, langsung dibilang ini dia. Nah, itu penyakit. Jadi susahnya menjadi muslim di hari ini. Untuk beribadah saja pun kita udah berpecah-pecah, apalagi untuk keluar sana. Nah, inilah muayyidat. Begitupun ini muayyidat. Ya, maksud apa muayyidat? Muayyidat itu artinya apa yang bisa mendukung bangunan ini tetap berjalan terus adalah pertama jihad, kedua adalah ibadah, yang ketiga al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kenapa orang berani jual narkoba terang-terangan? Karena kita tidak berani menegur mereka terang-terangan.
Kenapa sekarang banyak anak perempuan keluar rumah dengan pakaian yang tidak benar? Karena ayahnya sudah tidak pernah lagi menegurnya, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Jadi bagaimana kita bisa menegur di jalan? Karena dia juga seorang muslimah, yang di rumah dia punya ayah, yang ayahnya saja pun memang menyediakan uang agar dia bisa beli. Itulah hancurnya amar ma'ruf nahi munkar sekarang. Kalau sudah begitu, jangan salahkan kita punya pemimpin yang jahil, tidak ngerti agama, yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menjauhkan umat dari agama. Kenapa? Jangan tuntut orang untuk membimbing kita ke arah yang benar, sementara orang itu orang yang tidak benar. Jadi ini wajib sama kita untuk membicarakan bina Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ini bukan pelajaran satu kali pertemuan, ini bisa sekian kali pertemuan. Cuma saya ingin memberikan semacam pencerahan saja sama kita, bahwa jangan lupa menjadi muslim, pekerjaan kita bukan cuma duduk, puasa, nahan tapi menjadi bahagian dari komunitas yang harus bertanggung jawab dengan semua yang terjadi di tengah kita. Karena ayah tidak bisa masuk surga, Allah akan tanya bagaimana keadaan anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah tidak berhentikan itu. Allah lanjutkan dengan ahlikum. Artinya apa? Ada tanggung jawab keluarga di tengah kita menjalankan ibadah-ibadah fardhiyah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.